Why am I looking at you? You're a picture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridatus Solihah di 102. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang manusia dan Al-Quran. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu aspek positif dan negatif manusia. Dalam Al-Quran, manusia bukan hanya sekedar Homo erectus yang berkaki dua, yang hanya dapat berbicara dan berkuku lebar. Dalam Al-Quran, manusia sangat disanjung, tetapi juga sangat diperoloknya. Nah, maka dari itu manusia memiliki aspek positif dan negatif. Untuk aspek positif manusia, yaitu secara fitrah manusia itu sedemikian rupa sehingga secara intuisi manusia mengetahui bahwa hanya ada satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak percaya dan ragu, hal itu abnormal dan merupakan penyelewengan dari fitrahnya. Nah, untuk selanjutnya, manusia adalah gabungan antara yang natural dan yang eksternal, yang material dan yang non-material, serta yang jasmani dan rohani. Manusia memiliki hasrat yang tidak ada ujungnya, kecuali kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memperoleh karunia berupa cita rasa wawasan moral. Manusia mengetahui mana yang baik dan yang buruk dengan menggunakan ilham alamiahnya. Untuk aspek negatifnya, yaitu sesungguhnya manusia itu amat zalim, lagi amat bodoh. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba berkecukupan. Terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 6-7. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 100. Selanjutnya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia amat kikir. Terdapat dalam surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Dan masih banyak lagi. Untuk poin yang pertama itu, yang selanjutnya yaitu poin yang kedua, manusia pada dasarnya baik atau buruk. Dari semua ini, kenyataannya Al-Quran memuji dan mencela manusia, bukan karena manusia adalah makhluk berkarakter ganda, di mana karakter yang satu terpuji, sementara karakter yang satunya tercela. Al-Quran berpendapat bahwa secara potensial, manusia mempunyai saluran poin positif, dan poin positif ini mesti dikembangkannya. Dengan keimananlah manusia dapat mengembangkan poin positif yang dimilikinya, karena dengan keimananlah melahirkan ketakwaan, amal soleh, dan usaha sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin yang ketiga, yaitu peran efektif manusia dalam membangun masa depannya. Dalam diri manusia terdapat semua daya dan kemampuan alamiah dan sadar. Manusia mempunyai akal dan kehendak, sehingga nasib manusia sangat banyak ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan akal dan kehendak inilah manusia bisa menentukan masa depannya sendiri. Akan tetapi, peran manusia lebih efektif, lebih ekstensif, aktif, dan lebih luas dalam menentukan masa depannya. Melalui kehendak dan daya pikirnya, manusia dapat memilih masa depannya sebagaimana yang dikehendakinya. Peran manusia jauh lebih luas daripada peran binatang. Luasnya bidang peran manusia dalam menentukan masa depannya. Untuk poin yang keempat, yaitu manusia dan takdir. Secara umum diyakini bahwa takdir Tuhan merupakan faktor utama yang menjadikan manusia terbatas ruang geraknya. Tidak ada keraguan bahwa takdir Tuhan ada, tetapi takdir tidak membatasi kemerdekaan manusia. Takdir sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu qadha dan qadar. Arti qadha adalah keputusan Tuhan tentang kejadian dan peristiwa, sementara qadar adalah estimasi tentang kejadian dan peristiwa. Dari sudut pandang teologi, sudah jelas dan pasti bahwa takdir Tuhan tidak berlaku langsung pada kejadian. Takdir Tuhan meniscayakan kejadian itu terjadi hanya melalui sebabnya. Allah Tuhan menghendaki agar tatanan dunia didasarkan pada sistem sebab akibat. Untuk poin yang kelima, yaitu manusia dan kewajiban.
Salah satu sifat manusia adalah manusia sanggup mengemban kewajiban untuk mengikuti agama. Hanya manusia yang dapat hidup dalam kerangka hukum. Makhluk lain hanya dapat menuruti hukum alam yang sifatnya memaksa. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang sanggup hidup dalam kerangka hukum kontraktual atau berdasarkan kesepakatan. Sebab hukum semacam ini dibuat oleh pihak yang berkompeten dan kemudian diberlakukan kepada manusia. Untuk poin yang terakhir yaitu hubungan manusia dan Islam. Dalam tafsir menjelaskan bahwa hakikat manusia secara filosofis yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ia tidaklah muncul dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri. Firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 2, At-Tariq ayat 5, dan Ar-Rahman ayat 3. Apabila dikaitkan dengan argumentasi, mengapa manusia beribadah kepada Allah SWT? Jawabannya, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Pada hakikatnya, manusia diciptakan agar menjadi pengabdi kepada penciptanya. Maka, agar manusia dapat menjadi pengabdi yang setia, Allah SWT senantiasa menganugerahkan berbagai potensi, baik potensi jasmani maupun rohani, dengan harapan manusia dapat mencapai tujuan hidupnya di dunia dan di akhirat, serta selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga dikaruniai sebuah akal dan pikiran. Dengan akal dan kemampuan berpikir inilah manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Dengan demikian, manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam adalah sebagai makhluk yang dapat memilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara agama dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Agama memanusiakan manusia dan manusia menempatkan kebutuhan objektifnya pada sebuah kerangka fitrah dan ideologi dalam struktur keterkaitan manusia dan alam. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.